Sudah keadaan kita susah, rohani kita juga susah. Tidak boleh begitu. Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat ini untuk menasehati mereka. Supaya apa? Sekalipun di tengah-tengah keadaan buruk yang kita alami sebagai orang Kristen, kita bisa tetap jadi orang yang bersikap positif. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada umumnya begini, kalau keadaan kita buruk, hati kita juga buruk. Betul tidak? Kalau kondisi kita buruk, penyakit, penderitaan, atau mungkin kita berselisih dengan orang, biasanya apa? Suasana hati kita juga itu buruk. Hari itu akan menjadi buruk. Kenapa? Keadaan kita tidak baik. Tetapi Paulus kasih contoh di sini bahwa sekalipun kondisinya Paulus itu dalam penjara, dia bisa tetap jadi orang yang berpikir positif, penuh dengan iman, jadi berkat. Bahkan dia yang butuh penghiburan, dia yang memberikan penghiburan bagi banyak orang. Bisa paham Bapak Ibu? Malam ini Bapak Ibu datang ke sini, saya melihat muka-muka yang tertunduk lesu. Ya, saya tahu bahwa setiap Bapak Ibu ini punya kesukaran masing-masing, betul? Punya kesulitan masing-masing. Sakit penyakit, uang yang sudah menipis, kita mesti bayar kebutuhan anak-anak kita, betul? Hutang besok datang itu debt collector di depan, gitu. Ya, saya tahu. Belum kita punya mungkin saudara, bapak, anak-anak, adik kita yang sakit-sakitan. Betul? Saya mendengar tadi ibu ini, ibu siapa ibu? Ibu Margareta, ya, bercerita ya bagaimana adiknya sakit, udah dilarang nggak boleh makan ini, tapi tetap juga makan. Ujung-ujungnya Tuhan ambillah nyawaku. Oh, segampang itu, ya. Sampai Ibu Margareta mungkin sudah merasa, aduh saya sudah capek, putus asa nih, kasih tahu nggak boleh ini supaya sehat, gitu ya. Sampai saya dengar tadi Ibu Margareta sedikit bilang gini, ini nih kodong salibku. Bapak Ibu, salib kita tuh nggak ada. Salib itu udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Apa yang ditanggung Tuhan di kayu salib itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita alami. Dosa itu mengerikan. Itu yang ditanggung Tuhan. Salib saudara dan saya hari ini itu bukan dosa. Dosa sudah diselesaikan. Ibu Margareta tidak salah waktu dibilang salibku. Salibnya itu beban yang ada di hatiku Tuhan. Untuk bapakku, untuk adikku, bahkan untuk dirinya sendiri. Saya jadikan Ibu Margareta contoh karena pasti semua mengalami kesusahan sekalipun berbeda-beda. Artinya apa? Kita sedang berada di situasi yang buruk, yang kita tidak tahu kita mesti bagaimana Tuhan. Ya. Dan satu-satunya yang bisa kita andalkan hanyalah Tuhan itu sendiri, Gembala itu sendiri. Tidak ada pertolongan lain. Yesus berkata dalam Yohanes 15, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Yesus bilang loh. Artinya apa? Kalau saudara sakit, saudara berkekurangan, saudara ada pergumulan, jangan coba cari pertolongan ke tempat lain. Katakan amin. Amin. Jangan coba andalkan orang. Lebih baik, dan saya yakin, saya jamin saudara datang ke Tuhan Yesus. Itulah pertolongan yang paling tepat. Kenapa? Karena Alkitab berkata, aku Tuhan, kata Yesus, tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepada. Malah kalau saudara berharap kepada Tuhan, kekuatan saudara akan semakin diperbesar sekalipun kesulitan seperti masih ada. Saya sudah membuktikan itu dalam hidup saya, Bapak Ibu, ya. Jadi saya bisa ngomong hari ini. Jadi saya mau bilang apa? Firman Tuhan itu harus dipraktekkan, Bapak Ibu. Yesus itu harus dialami. Kalau Yesus tidak dialami, kekristenan hanya teori. Contohnya, Yesus bilang, aku sudah tanggung sakitmu di atas kayu salib. Sehingga ketika saudara sakit, apa yang saudara lakukan? Saudara datang ke Tuhan, saudara ambil itu janjinya, bilang, Tuhan, engkau sudah tanggung strokeku, engkau sudah tanggung sakit jantungku, engkau sudah tanggung sakit paru-paruku. Saya percaya semua sakitku sudah Tuhan ambil. Jadi kalau sekarang saya sakit, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tubuhku ini bebas dari sakit penyakit. Kalau Tuhan izinkan saudara ke dokter, jalani prosesnya, betul? Tapi andalkan Tuhan lebih besar daripada mengandalkan dokter. Dan jangan coba-coba ke dukun, katakan amin. Jangan coba-coba ke orang pintar. Saudara hanya akan keadaannya lebih buruk, saya jamin. Nah, singkat saja, Paulus malam hari ini memberikan kepada kita 3 nasihat yang sangat penting. Dan kiranya 3 hal ini saudara harus praktekkan dalam hidup ini. Saya percaya ketika Bapak, Ibu, dan saya menghidupi firman Tuhan 3 ini, sekalipun di tengah-tengah kondisi buruk, ya, maka saudara akan melihat penderitaan dan kesulitan itu tidak akan terasa lagi. Yang ada adalah apa? Sukacita karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
Memang jadi anak Tuhan begitu Bapak Ibu, harus diproses. Ya, supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Kalau tidak ada masalah, imannya tidak bertumbuh, betul enggak? Ya, banyak orang melupakan Tuhan karena sudah senang nih, banyak nih uangnya. Sehingga kadang-kadang Tuhan harus izinkan kita mengalami kesulitan. Supaya apa? Kesulitan itu membooster iman kita. Bukan hanya vaksin yang perlu dibooster. Ya, iman itu harus disuntik dengan vaksin firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi kesulitan, saudara bilang ini Tuhan tidak apa-apa, tambahin lagi kesulitannya supaya imanku tambah mantap. Pasti Bapak Ibu bilang gini, ini pendeta tuh pintarnya ngomong, dia nggak tahu susahnya saya. Saudara, saya punya kesulitan juga banyak, susahnya saya banyak, tapi saya bisa ngomong hari ini begini karena saya sudah membuktikan Yesus itu betul-betul Tuhan yang hidup. Pak Heri divonis sakit jantung, betul? Pak Hari seumur hidup Tuhan itu sudah tanggung sakitnya, Pak. Papa saya dulu divonis jantung koroner, bertahan hidup hanya berapa bulan. Saya bilang gini, enggak, tidak ada kematian dini dalam keluarga saya. Yesus itu sudah berikan nyawanya di atas kayu salib. Saya menolak dan mematahkan semua kematian dini. Mati muda itu enggak ada. Saya minta darah Yesus menyembuhkan papa saya. Dan saya klaim itu, dalam nama Tuhan Yesus, sakit jantung papaku itu pergi lenyap, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudara, berapa bulan kemudian dicek di laboratorium, dokter bilang ini salah diagnosa, jantung koronernya enggak ada. Hari ini papa saya masih hidup dalam usia 83 tahun. Berkali-kali sudah memati karena sakit ini. Saya tidak mengandalkan yang lain. Setiap kali ada sakit, setiap kali ada keluhan, saya datang ambil firman Tuhan dan saya perkatakan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Semua masalahku, semua sakit penyakitku sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuhku bebas dari sakit, jiwaku bebas dari stres, rohku bebas dari tekanan. Aku anak Allah yang hidup. Amin. Saudara, ambil firman Tuhan, klaim janji Tuhan. Kalau dia bohong, bilang Tuhan, engkau yang bilang. Ini harus terjadi dalam hidupku. Masalahnya banyak orang Kristen itu malas baca firman dan malas perkatakan firman. Amin Bapak Ibu. Betul? Yang saudara perlukan itu bukan pendeta yang hebat. Yang saudara perlukan adalah firman Tuhan. Saya kasih satu kesaksian, saya saksikan ini waktu di gereja, ya. Ada satu bapak susah tidur. Dia uangnya banyak, rata-rata kaya luar biasa. Lihat, orang kaya mestinya enak tidurnya, betul? Iya, kurang apa? Rumah gede, perusahaan ada, tidak bisa tidur Bapak Ibu, insomnia, divonis susah tidur. Akhirnya apa? Cari pendeta doain. Dokter bilang minum obat tambah tidak bisa tidur. Apa solusinya? Uang tidak bisa beli tidurnya. Amin. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan Yesus, saudara bisa ngorok. Dalam keputusasaannya, bapak ini datang ke seorang pendeta, namanya Pak Cipto. Dia bilang, Pak Pendeta, saya nggak bisa tidur, sudah minum obat banyak. Saya sudah nyerah, nggak bisa. Minum obat yang mahal-mahal, dokter dibayar mahal-mahal, tetap malah nggak bisa tidur. Lalu dia, pendeta ini tanya, Pak Cipto ini tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, ini orang masalahnya apa? Tuhan Yesus bilang sama pendeta itu, kasih tahu dia, setiap hari baca saja kitab Imamat Bilangan. 2 kitab itu Tuhan Yesus suruh dia baca. Dia baca Imamat, dia baca Bilangan. Sudah itu kalau sudah selesai baca terus saja, baca terus. Kalau sudah selesai kitab Imamat baca lagi. Tuhan suruh dia begitu, baca itu. Sudah tahu, 1 bulan kemudian dia datang. Dia tinggalkan obat, enggak ada. Dia bisa tidur nyenyak, tidak bergantung pada dokter, tidak bergantung pada obat. Firman Tuhan menyembuhkan dia. Bukankah kalau saudara bergantung pada Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan kecewakan kita? Amin. Nah, sekarang saya bilang sama Bapak Ibu, kalau hanya dengan membaca kitab Imamat dan Bilangan, seseorang bisa disembuhkan dari susah tidur. Coba kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian sampai Wahyu, seluruh masalah saudara pasti ditolong sama Tuhan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Apakah iman saudara sedang bangkit sekarang? Amin. Tadi mukanya letih lesu, sekarang sudah bercahaya. Amin. Saudara baru dengar firman Tuhan. Gimana kalau saudara pulang dan baca firman Tuhan? Saya mau bilang, Pak Hari, baca saja itu Alkitab, Pak. Pagi, siang, malam baca 5 pasal. Pegang jantungnya. Katakan, saya tidak pernah divonis sakit jantung.
Tuhan sudah berikan saya jantung yang baru, saya akan hidup panjang. Firman Tuhan itu jaminan. Amin. Satu, bagaimana kita bersikap di tengah-tengah situasi yang buruk. Alkitab berkata kepada kita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Ini rahasianya Bapak Ibu. Sekalipun kondisi kita buruk, banyak kekurangan, sakit-sakitan, banyak pergumulan, banyak masalahnya, tapi Tuhan bilang apa? Bersukacitalah anak-anakku. Di mana? Di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bahkan ditegaskan lagi, sekali lagi aku katakan apa? Bersukacitalah. Coba lihat kiri kanannya Bapak Ibu, tepuk lalu bilang bersukacita. Amin. Jangan lagi mukanya kayak muka jam 6 sore. Amin Pak Hari. Bersukacitalah Oma. Ya, setiap hari saudara bangun, saudara bilang sama suaminya, bersukacitalah Pak, bersukacitalah Ma, bersukacitalah. Bersukacita apa? Karena Tuhan. Kalau kita lihat masalah, kita tidak mungkin bisa bersukacita. Kalau kita lihat dompet, aduh tinggal 5.000. Ya, bukan bersukacita, susah kita untuk bersukacita. Ya, tapi kenapa Paulus suruh kita untuk bersukacita? Karena dia ngalamin Bapak Ibu. Dia lagi di dalam penjara ini loh. Waktu dia menulis kepada jemaat Filipi, dia katakan, hai jemaat Filipi, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Nah, apa alasan kita bersukacita sekalipun kita menderita? Susahnya banyak, kesulitannya belum selesai. Rahasianya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus itu berdaulat. Yesus itu pegang kendali. Semua persoalan Bapak Ibu itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita baru merayakan Paskah. Kita baru merayakan kebangkitan. 18 Mei kita rayakan kenaikan Isa Al-Masih, luar biasa. Itu Yesus yang hidup. Untuk apa dia naik? Untuk berikan tempat buat kita. Istilahnya take kursi buat kita. Siapkan rumah buat Oma, Opa, Bapak, Ibu semua. Baiknya Tuhan, dia mempersiapkan kita sebelum kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi, hidup di muka bumi ini adalah latihan. Bapak, Ibu, sama-sama bilang latihan. Amin. Ini persiapan sebelum masuk rumah baru di surga. Ya, persiapan apa? Belajar bersukacita di dalam pergumulan, saudara. Kenapa kita bersukacita? Karena kita tahu Yesus sudah mati bangkit buat kita. Semua masalah bisa diselesaikan. Semua masalah ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan sama-sama. Pencobaan apa? Biasa. Bayangkan itu loh. Firman Tuhan bilang semua masalah yang Ibu Margareta alami itu biasa, Ibu. Itu bukan salib. Itu hal yang biasa. Sakit penyakit itu hal yang biasa. Yang Yesus alami itu lebih luar biasa. Itulah induk dan semua masalah kita. Tapi Tuhan bilang apa? Bersukacita Ibu Eta. Amin. Bersukacita Ari. Bersukacitalah semua kita ada di sini. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersukacitalah karena apa? Roma 8 ayat 8 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengasihi Yesus? Mengasihi? Maka Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Waktu Bapak Ibu sakit, Tuhan ubah sakit itu menjadi kebaikan. Waktu Bapak Ibu kurang uang, Tuhan ubah itu menjadi kebaikan. Di dalam segala sesuatu yang buruk, itu selalu ada pelajaran yang Tuhan taruh. Supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Supaya kita berharap. Saya selalu bilang begini kalau saya khotbah. Penderitaan itu selalu ada masa kadaluarsanya. Masa Indomie ada kadaluarsanya? Masa susahnya kita nggak ada kadaluarsanya? Betul? Tapi kapan itu selesai? Tergantung dari iman Bapak Ibu dan saya. Amin. Kalau mau cepat selesai masalahnya, pegang firman Tuhan, baca firman Tuhan, andalkan Tuhan, berseru siang dan malam, pertolongan Tuhan pasti datang. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang engkau tidak ketahui. Luar biasa itu firman Tuhan. Bersukacitalah Bapak Ibu. Nehemia 8 ayat 11 berkata apa? Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganku.
Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa. Kalau saudara mau doanya dijawab, rahasianya apa? Bergembira. Ya, bukan pura-pura bahagia, ya, tetapi bergembira di dalam hati. Sekalipun pertolongan belum ada, saya akan bersuka cita, saya akan mengucap syukur karena saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Yang kedua, firman Tuhan bilang apa? Bersikap positif sekalipun di tengah-tengah keadaan tidak baik. Yaitu apa? Berbuatlah baik terus karena Tuhan. Amin. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, ini adalah satu nasihat yang indah sekali. Sekalipun kita banyak susahnya Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Tetap harus berbuat baik. Nah, berbuat baik di sini bukan berarti begini. Saya harus memberi, kalau saya memberi uang sama orang, orang harus lihat. Kalau saya memberi sedekah, orang harus lihat. Bukan. Berbuat kebaikan yang disebut di sini itu dalam bahasa aslinya digunakan kata epiekes. Artinya apa? Kelembutan dan kesabaran. Saya kasih contoh. Kalau orang itu ada masalah, itu bawaannya pasti selalu mau marah-marah. Betul? Contoh, saya kasih contoh. Pak Parata kasih Mama Angel cuma 10.000 untuk masak hari ini. Ya kurang lah. Mama Angel cuma diam-diam saja, tapi hatinya udah marah ini. 10.000 udah cukup, hari ini butuh 100.000. Tapi dia diam-diam nih, Mama Angel diam-diam. Tapi karena dia tidak menguasai diri, dongkol toh, jengkel sama papanya baby. Jadi anak-anak pulang sekolah semua kena marah. Gara-gara 10.000 jadi kasih. Betul? Karena apa? Kita merasa kayak tidak cukup. Kita merasa ada yang kurang. Keadaan itu membuat kita jadi emosi. Apa yang firman Tuhan bilang? Ketika saudara dalam keadaan menderita, tetaplah berbuat baik. Karena pada umumnya kalau keadaan kita susah, hati kita juga susah, maka kita bersikap tidak baik kepada banyak orang. Betul tidak? Semua orang kena marah-marahnya kita. Semua orang kena keselnya kita. Kalau hati kita kecewa, kita tidak bisa ramah sama orang, Bapak Ibu. Kita tidak bisa ngomong manis sama tetangga kita. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Berbuatlah baik karena Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Jadi artinya apa? Sekalipun kita mengalami kesulitan, Tuhan minta kita untuk terus berbuat baik kepada orang. Untuk berlaku ramah kepada orang. Jangan biarkan hati kita yang lagi marah, lagi kecewa itu membuat kita tidak bersikap baik sama orang. Akhirnya apa? Kita tidak jadi berkat. Apalagi kita ini kayak lingkungan di sini, Bapak Ibu ya, tetangganya kan dekat-dekat. Ada masalah di rumah sebelah, kita juga pasti dengar. Betul? 3 rumah dari kita itu bisa dengar masalahnya. Ya, kalau kita marah-marah, yang lain juga akhirnya semua orang kena imbasnya. Tapi firman Tuhan bilang anak Tuhan tidak boleh begitu. Anak Tuhan itu waktu dia punya masalah itu tidak mempengaruhi dia. Dia bisa tetap berlaku sabar, berlaku lemah lembut, berlaku ramah. Kenapa? Tuhan sudah dekat, artinya gini, bukan Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan sudah dekat, artinya gini, kita percaya Tuhan pegang kendali. Pertolongan Tuhan itu pasti akan segera tiba. Jadi jangan biarkan kesusahan kita membuat kita menjadi negatif dalam hidup ini. Bisa paham Bapak Ibu? Ya. Teruslah berbuat baik sekalipun pertolongan itu belum ada. Dan yang terakhir, sikap positif yang harus kita bangun, tidak khawatir dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, tidak khawatir dalam segala keadaan. Nah, Paulus di sini memberikan kepada kita, Bapak Ibu, kunci untuk tidak khawatir. Yaitu apa? Nyatakanlah kepada Tuhan dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu cemas, Bapak Ibu takut, Bapak Ibu mulai gelisah, maka satu-satunya cara untuk kita bisa keluar dari semua itu adalah berdoa. Amin. Nah, di sini itu ada 2. Dibilang ada doa dan ada permohonan. Artinya apa? Doa itu bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan Bapak Ibu.
Tapi doa itu bicara membangun hubungan kepada Tuhan. Karena ada orang waktu dia berdoa, dia tidak meminta, tapi dia hanya mau curhat sama Tuhan. Betul? Siapa di sini yang pola doanya selalu curhat sama Tuhan? Tapi ada orang yang waktu berdoa memang itu penuh dengan daftar permintaan. Ya. Semua kertasnya itu penuh dengan Tuhan, saya mohon, saya mohon, saya mohon. Tapi ada juga orang yang macam-macam. Dia hanya datang, dia hanya mau menangis di hadapan Tuhan. Dia hanya mau berkeluh kesah kepada Tuhan, dia nggak minta apa-apa. Nah, apapun polanya kita dalam doa, satu-satunya kunci untuk tidak menjadi khawatir adalah berdoa, datang kepada Tuhan. Bahkan saya mau bilang Bapak Ibu, kenapa banyak di antara kita itu gampang moro-moro, orang tua bilang nemu-nemu, suka mengeluh, pasti sudah jarang berdoa. Coba ibu-ibu di sini, benar nggak? Kalau Bapak Ibu tuh jarang baca Alkitab, jarang berdoa, pasti lebih banyak emosi. Tapi orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam doa, biasanya kesabarannya itu bertumbuh. Amin. Apalagi kalau orang suka baca firman, renungkan firman, itu dia bertumbuh dalam apa? Kelemah lembutan. Makanya nasihat ini penting sekali untuk tidak khawatir dalam masa-masa yang sulit. Dengan cara apa? Tambah doanya Bapak Ibu, tambah pujiannya, tambah penyembahannya, tambah dekat dengan Tuhan. Masalahnya tambah banyak, tambah cari Tuhan. Kalau selama ini doanya hanya sekali per 2 hari, maka harus sekali sehari. Jangan. Jangan hanya sekali sehari berdoa Bapak Ibu. Saudara harus datang lebih banyak di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk menyembah Dia. Saya itu Bapak Ibu, ini saya tutup dengan ini. Saya itu kalau banyak masalah, ya banyak persoalan, banyak pergumulan, saya justru tidak datang meminta. Saya lebih banyak memuji menyembah Tuhan. Saya ambil gitar saya memuji menyembah Tuhan. Apa saja lagunya, saya tinggikan Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan bilang, Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang benar. Nah, kalau Tuhan itu sudah senang, Tuhan itu sudah duduk di tahta dan ada di hadapan kita, masalah Bapak Ibu itu kelar. Amin. Masalahnya selesai Bapak Ibu. Ya, percaya. Ya, hanya dengan memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Saya berharap firman Tuhan malam ini boleh jadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus
berdoa masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa permohonan doa di lembar di tangan saya, Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk saudara Ranis yang sakit. Lalu kemudian kita juga akan berdoa untuk anak Andeta, putrinya Bapak Wolof ya. Putra Andeta. Kita berdoa untuk Nona Marlin. Lalu kita juga berdoa, kita dukung dalam doa Ibu Samina Misi yang sedang sakit dirawat di rumah. Kita juga mengucap syukur bersama dengan keluarga Pak John Parapak di tempat ini. Ada lagi kira-kira Ibu yang perlu doakan? Itu saja, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sudah membaca firman-Mu, pesan-Mu yang Kau sampaikan melalui Rasul Paulus yang mengalami Engkau dalam kehidupan-Mu. Sehingga malam ini kami diberikan nasihat yang indah. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa waktu kami jadi orang Kristen, waktu kami jadi anak Tuhan, maka kami tidak punya masalah. Justru ketika kami percaya Yesus, masalah kami mungkin banyak, pergumulan kami mungkin banyak. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya iman kami bertumbuh, supaya kami mengalami mujizat, supaya kami melihat pertolongan Yesus yang tidak pernah terlambat, supaya kami mengenal kuasa Tuhan dalam hidup ini. Sehingga iman kami semakin bertumbuh, kami semakin mengasihi Tuhan. Tuhan